إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang saya cintai, sering kita menyebutkan seorang tokoh, baik itu dari kalangan tabi'in atau kita bagikan kepada dua, baik dari kalangan tokoh-tokoh dunia ataupun tokoh-tokoh yang telah mengubah dunia ini dengan akhiratnya. Namun ada hal yang penting yang terkadang kita lupa. Ini ada orang yang menjadi sebab tokoh ini besar, sehingga tokoh ini mengubah dunia. Sebutlah seorang yang bernama Raja bin Hawai atau Hawiyah. Beliau seorang yang hidup pada masa pemerintahan ataupun kerajaan Bani Umayyah. Bahkan beliau menjadi penasehat sejak Al-Walid bin Abdul Malik. Saat Al-Walid mengadakan majelis, ramai orang datang. Tiba-tiba di tengah keramaian itu datanglah seorang yang tiba-tiba menerobos barisan. Di saat menerobos barisan, maka Raja yang berada di sisi Al-Walid bin Abdul Malik, dia memandangi, dia berpikir dia ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada khalifah. Tapi ternyata dia tidak kepada khalifah, tapi dia mendekati dirinya. Apa yang dia katakan tertulis dengan indah dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala. Beliau mengatakan, innaka qabtulitu bihadar rajul. Sesungguhnya engkau benar-benar akan diuji oleh orang ini. Beliau mengisyaratkan kepada khalifah, yakni Al-Walid bin Abdul Malik. Sesungguhnya engkau benar-benar akan diuji oleh lelaki ini, yakni oleh Al-Walid bin Abdul Malik. Wa inna fil qurbi minhu al khairu katsir. Sesungguhnya kedekatan dengan khalifah banyak kebaikan. Tapi kedekatan dengan khalifah juga banyak keburukan. Maka di ujungnya beliau mengatakan, faj'al qurbatak minhu khairalaka walahu wan nas. Maka jadikanlah kedekatan dengannya
kebaikan untuk dirimu dan kebaikan untuk manusia. Saudaraku yang saya cintai, satu ketika Al-Walid bin Abdul Malik dia ingin berkunjung ke Madinah. Dan di Madinah ketika itu gubernurnya adalah Umar bin Abdul Aziz. Maka saat berkunjung sampai di Masjid Nabawi, dia terpikir bahwasanya sepertinya masjid ini perlu diluaskan. Tapi untuk mengetahui sisi mana yang harus lebih dulu diluaskan, maka dia harus mengosongkan masjid. Ketika itu selesainya waktu Isya. Maka diperintahkan kepada syurtah ataupun para polis untuk agar semua orang keluar, karena khalifah akan menginspeksi atau akan melihat kondisi mana kira-kira di sisi mana yang masjid ini harus dibesarkan. Maka ternyata ketika itu diiringi juga oleh Raja dan juga oleh Umar bin Abdul Aziz karena dia gubernur. Saat di semua tempat ini sudah kosong, ada satu orang yang masih duduk. Maka Raja itu merasa bagaimana caranya? Karena ini yang duduk ini bukan sembarang orang. Yang duduk adalah Sa'id bin Musayyib. Satu dari 7 fakihnya Madinah. Maka ketika Raja dia coba berjalan dan coba untuk diarahkan ke arah yang lain oleh Umar bin Abdul Aziz dan sambil diajak ngobrol supaya dia tidak mendekati tempat di mana Sa'id bin Musayyib itu duduk. Tapi tiba-tiba pandangannya berpaling ke arah di mana Sa'id bin Musayyib duduk. Maka kemudian dia mengatakan, siapakah dia? Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan dia seorang yang faqih, dia seorang yang soleh, dia seorang yang agamanya bagus, dipuji-puji. Maksudnya supaya jangan konsentrasi ke dia. Tapi kemudian Al-Walid bin Abdul Malik ini dia merasa dirinya kurang tepat kalau sekiranya menyuruh Umar bin Abdul Aziz untuk mengusir atau untuk memerintahkan keluar. Maka dia datang ke sana sendiri. Pergilah dia ke sana. Saat dia pergi ke sana, maka kemudian mengucapkan salam, tetapi dia tidak berdiri. Sa'id bin Musayyib tidak berdiri atau tidak mengangkat badannya. Seperti biasa, kadang kita akan dapatkan ketika ada orang besar datang, meskipun kita berada di masjid, paling tidak kita mengucap atau kita paling tidak kita salaman kepada mereka. Ini tidak. Maka kemudian Abdul Malik, yakni Al-Walid mengatakan, kaifa ya Syekh? Bagaimana kabar wahai Syekh? Dia mengatakan bahwasanya alhamdulillah binikmatihi bimakani hadza. Segala puji bagi Allah sejak aku berada di sini dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka terjadilah perbincangan. Pada akhirnya setelah perbincangan ini cukup mengasyikkan, maka kemudian tiba-tiba yakni masing-masing keluar. Setelah Amirul Mukminin Al-Walid, dia melihat sisi-sisi di mana dia akan membesarkan masjid. Nah, setelah meninggalnya Al-Walid, maka digantikan posisinya oleh Sulaiman bin Abdul Malik. Dan Sulaiman bin Abdul Malik ini orang yang soleh. Walaupun buku-buku sejarah ada kalanya menukilkan tentang Sulaiman bin Abdul Malik dengan nada-nada yang sedikit negatif. Sampai-sampai pada saat Sulaiman bin Abdul Malik dia dilantik menjadi khalifah, yang pertama kali dia ucapkan kepada Raja, dia mengatakan bahwasanya hendaklah engkau senantiasa mengingatkanku, sekiranya itu sebuah kebenaran, dukung aku. Tapi kalau itu sebuah kesalahan, maka ingatkan aku. Jangan biarkan aku terjerumus ke dalam kesalahan. Ini bentuk kesolehan. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sulaiman bin Abdul Malik ini pada masa kekhalifahnya begitu banyak membuat pembukaan, futuhat.
sampai penghujung usianya, karena beliau tidak panjang usianya, disebutkan sekitar 40 atau 39 tahun. Sampai akhirnya dia akan menaklukkan Konstantinia, atau yang kita kenal dengan Konstantinopel. Berjalan sampai di satu wilayah namanya Dabik. Pas hari Jumat, bertepatan hari Jumat. Maka dia mandi, kemudian berhias. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat menggunakan serban hijau, kemudian dia bercermin. Saat bercermin, Palaisara menyebutkan, dia menggambarkan, dia seolah-olah dia menggambarkan kalimatnya, saya muda lagi, banyak membuat pembukaan, negeri-negeri Islam begitu luas. Seolah bahasa kita itu sedang mengagumi diri. Muda, gagah, ganteng, kekuasaannya lebar. Maka setelah itu pergi sholat Jumat. Ternyata setelah pulang sholat Jumat jatuh sakit. Dan sakitnya cukup serius. Sehingga sampai tidak ada tabib yang dalam pandangan ilmu tabib nggak ada yang bisa untuk mengobatinya. Sampai akhirnya di saat sakitnya itu dia bertanya kepada Roja sebagai penasihatnya. Dia mengatakan, kelihatannya aku tidak lama lagi akan meninggal dunia. Menurutmu siapa orang yang layak untuk menggantikanku? Maka Roja dia mengatakan, ketika dimintai pendapat bahwa sesungguhnya akan lebih layak sekiranya engkau mencadangkan. Sekiranya engkau mencadangkan. Maka akhirnya ketika itu dia coba sebutkan namanya, karena dia punya 2 anak. Pertama namanya Ayub. Usianya masih kecil. Mungkin paling belasan tahun. Bagaimana kalau Ayub? Kata Roja, Ayub masih kecil. Dan dia teringat sebuah ungkapan bahwa sebaik-baik orang yang akan bisa menjaga nanti ketika engkau dikubur adalah menjadikan orang setelahmu adalah orang yang soleh. Yang dia akan menjadikan engkau bebas dari hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia mengatakan, jangan, Ayub masih kecil. Maka kemudian mengatakan, bagaimana dengan Daud? Daud yang anaknya bin Sulaiman bin Abdul Malik. Kata Raja dia mengatakan, Daud sekarang jauh sedang mengikuti peperangan. Bagaimana kita melantik orang yang gaib? Dua-duanya sudah disebut, tapi kedua-duanya ada uzur. Maka kemudian kalau begitu siapa? Maka Raja dia juga mengatakan lebih, sebaiknya coba Khalifah sebutkan lagi. Tapi dalam benak Raja dia terfikir, kalau sekiranya disebutkan selain Umar bin Abdul Aziz, akan aku sebutkan celanya. Maksudnya ketika misalnya disebutkanlah Hisham atau disebutkanlah yakni Yazid, karena saudaranya masih ada. Dan ini nanti akan menjadi khalifah. Maka dia akan mencoba, kalau disebutkan itu, maka aku akan sebutkan celanya supaya jangan dipilih untuk menggantikan Sulaiman. Maka tunggu sebentar, siapa kira-kira yang akan disebutkan oleh khalifah? Maka ternyata yang pertama kali disebutkan adalah, bagaimana menurutmu kalau Umar bin Abdul Aziz? Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia memberikan tazkiyah, memberikan rekomendasi. Namun Sulaiman bin Abdul Malik mengatakan, tapi aku khawatir dia akan ditentang oleh saudara-saudaraku. Yazid bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, dan saudara yang lainnya. Maka Roja dia mengatakan, beginilah. Khalifah buat surat wasiat bahwa setelah Sulaiman adalah Umar bin Abdul Aziz. Tapi setelah Umar bin Abdul Aziz adalah Yazid.
adiknya sendiri. Kata Sulaiman, bagus. Kenapa? Ini akan menghilangkan terjadinya perseteruan antar keluarga, perseteruan antar saudara. Kenapa? Karena dijamin setelah Umar bin Abdul Aziz adalah adiknya, yakni Yazid bin Abdul Malik. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian ditulis suratnya. Tertulis dengan begitu indah di beberapa kitab sirah. Salah satunya Syiaru A'lami Nubala. Beliau menuliskan wasiat. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabun, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inilah surat min Abdillah, dari hamba Allah Sulaiman Amirul Mukminin, ini Sulaiman bin Abdul Malik, pemimpin kaum muslimin, Umar bin Abdul Aziz, untuk yakni Umar bin Abdul Aziz. Inni walaituhu, sesungguhnya aku perwakilkan atau aku jadikan ketika aku nanti mati, dia akan menjadi wali, yang akan menggantikanku. Yani il khilafata mim ba'di, setelahku. Wa man ba'dahu, dan adapun setelah dia nanti meninggal dunia, maka Yazid bin Abdul Malik, Yazid yang akan menggantikannya. Fasma'u lahu, maka dengarkan dia. Wa ati'u, dan taati dia. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Wala takhtalifu, dan janganlah kalian berselisih. Fayuti'u fikum, karena sesungguhnya musuh-musuh akan segera mengincar kalian. Maka setelah dibuatnya surat, ini sakit makin, kondisinya makin serius. Maka kemudian surat dilipat. Tapi kemudian mengatakan, bagaimana kalau ternyata mereka tidak mau berbaiat? Begini saja. Saya akan umumkan nanti bahwa di depan mereka semuanya, bahwa agar mereka sebelum saya buka isi suratnya ini, saya akan perintahkan agar semua orang berbaiat. Siapa yang tidak berbaiat, maka harap-harap dia orang yang akan menentang khalifah dan siap berhadapan dengan sultan. Ketika itu pimpinan, kalau mungkin sekarang kapolrinya adalah Ya'qub bin Hazim. Ya'qub bin Hazim ini pimpinan keamanan yang sangat-sangat yakni dipatuhi dalam hal kepemimpinannya. Maka ini sakitnya makin parah, kondisinya makin serius. Maka ketika itu ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Roja membawa suratnya, kemudian keluar. Di depan pintu ternyata sudah ditunggu oleh Hashim bin Abdul Malik, saudaranya sendiri. Dia mengatakan, wah Roja, aku ini berteman baik denganmu. Dan selama ini aku tidak pernah punya masalah denganmu. Tolong beritahu, aku dengar bahwasanya engkau membawa surat wasiat dari Sulaiman bin Abdul Malik. Tolong beritahu. Kata Roja, aku diwasiati agar tidak ada orang yang boleh mengetahui kecuali ketika nanti aku akan sampaikan secara bersama. Dibujuk nggak bisa. Tidak beberapa langkah berikutnya bertemu dengan Umar bin Abdul Aziz. Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, wahai Roja, tolong beritahu, jangan sampai aku termasuk orang yang namanya disebut dalam surat itu. Jangan sampai aku termasuk orang yang namanya disebut dalam surat itu. Aku khawatir, kenapa? Karena Khalifah Sulaiman telah memberikan kepadaku begitu banyak harta. Karena ketika itu dia adalah gubernur di Madinah. Begitu banyak kebaikan yang diberikan kepada aku, khawatir aku akan ditulis namanya di sana. Maka setelah itu Raja masuk untuk menemui Sulaiman yang tadi dalam keadaan sakit yang serius. Ternyata sakitnya memang tidak bisa sembuh, dan ketika itu dalam keadaan nazak. Maka kemudian oleh Raja yang dia sebagai penasihatnya sedikit diangkat kepalanya. Kemudian Sulaiman mengatakan, wah Raja, hadapkan aku ke arah kiblat. Hadapkan ke arah kiblat, kemudian sambil mengarahkan jarinya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka Raja dia mengatakan, pintu kunci. Tidak boleh seorang pun yang masuk.
Terus bagaimana dengan istrinya? Istrinya sedang istirahat, biarkan aja, jangan diganggu. Maka setelah selesai ditutup wajahnya, kemudian diselesaikan urusannya, kemudian Rojak keluar. Ketika Rojak keluar, maka ada orang yang mengatakan, sebagian riwayat menyebutkan adalah pimpinan keamanan, yakni Yakub bin Hazim. Bagaimana khalifah? Dia mengatakan, sekarang lebih tenang daripada sebelumnya. Yang tidak pernah terjadi pada sebelumnya. Kalimat ini begitu indah. Kondisinya lebih tenang daripada sebelumnya, yang tidak pernah tenang seperti ini pada masa sebelumnya. Maka setelah itu, Rojak ke masjid. Maka kemudian di dekatnya kepala surtohnya, kapolrinya, pemimpin keamanan, yakni Yakub bin Hashim. Maka kemudian ketika itu dia mengatakan bahwasanya Amirul Mukminin Sulaiman bin Abdul Malik telah mewasiatkan kepadaku agar semua kalian berbaiat kepada orang yang namanya disebut di surat ini. Kalian semuanya siap? Maka seorang diangkat tangan, namanya Hasim bin Abdul Malik. Kalau sekiranya nama yang keluar ada selain dari keluarga Abdul Malik, tidak, saya tidak akan taat. Maka dia mengatakan, kalau begitu pancung dia. Diperintahkan kepada Yakub bin Hashim. Oh tidak, saya akan patuh, saya akan taat. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, maka kemudian setelah semuanya sepakat, dibukalah surat. Maka dibacakan surat, tersebutlah nama Umar bin Abdul Aziz. Saudaraku yang saya cintai, dari kisah ini ada pelajaran yang sangat-sangat berharga. Yang pertama, kalau dari garis keturunan, Umar bin Abdul Aziz bukan keluarga Abdul Malik. Dalam urusan dinasti maka dia tidak memiliki hak. Tetapi kita melihat bagaimana peran Rojak yang telah menjadikan atau dengan sebabnya, dengan kebaikan Sulaiman dan peran Rojak itu sendiri. Maka dari kejadian ini minimalnya 2 kita akan sebutkan faidah. Yang pertama, sebesar apapun kita hari ini, jangan lupa ada orang yang telah berperan yang boleh jadi namanya tidak pernah disebut tapi di langit dikenal. Sebesar apapun kita, lembaga kita, ataupun apa saja, perusahaan kita, jangan lupa, boleh jadi ada orang yang memiliki peran yang mungkin memang tidak tercetus dalam benak kita, atau bahkan tidak pernah kita sebut namanya. Tapi namanya, dirinya begitu besar perannya dalam kehidupan kita. Maka orang yang celaka adalah orang yang menghilangkan peran orang lain dalam kehidupan dirinya, sementara keberadaannya adalah karena peran yang memang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada dirinya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwa pertemanan sungguh memberikan pengaruh besar dalam membentuk karakter seseorang. Seorang menjadi lemah lembut, seorang menjadi pemarah, seorang menjadi suka tergesa-gesa, seorang suka mengutuk, suka mencela, suka ngomong kotor. Ini biasanya adalah pengaruh kawan. Bagaimana Sulaiman bin Abdul Malik, siapa kawannya? Rojak bin Hawaih. Seorang yang apabila dia sedang mengisi kajian, kemudian ibunya manggil, ribuan orang dia tinggalkan. Tiba-tiba saudara, enggak, ibu saya manggil untuk ngasih makan ayam. Terpikirkah oleh kita bagaimana seorang ulama sebesar Rojak begitu besar baktinya kepada orang tua. Kita lihat kepada kita ini lemah.
bakti kita kepada orang tua begitu sedikit. Sementara orang tua kita mungkin siang malam, bahkan mungkin setiap waktu. Dia sebut nama kita agar kita selamat, kita sehat, kita aman, rukun, damai, tentram, sakinah. Namun berapa banyak hari ini anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Berapa banyak hari ini anak-anak yang jangankan mendoakan, bahkan berkata kasar seolah-olah itu adalah menjadi sebuah kebiasaan di zaman ini. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama hal ini bisa diwujudkan melalui pendidikan yang baik. Guru-guru harus menjadikan cahaya bagi anak-anaknya. Guru-guru harus menjadi teladan bagi anak-anak muridnya. Dan kita semua sebenarnya adalah hendaknya menjadikan diri, meskipun bukan karena manusia, tentu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi lentera bagi orang di sekitar kita. Jangan justru keberadaan kita menjadi api di tengah-tengah, yakni minyak yang akan membakarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudaraku yang saya cintai, semoga apa yang barusan kita sebutkan akan memberikan athar kepada kita. Karena seorang mukmin tidaklah hatinya akan segera bergetar, melainkan dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang mukmin akan bergetar, yakni dengan apa-apa yang telah menjadikan bergetar orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kisah ini setidaknya memotivasi kita bagaimana sebaiknya kita bersikap dalam hidup dan kehidupan kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.